Teman-teman level 9 yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, walaupun melalui media online ya, dikarenakan beberapa bulan terakhir catat mulai dari 15 Maret sampai hari ini kita belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya, dikarenakan di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya dilanda sebuah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan daring ya, supaya kita bisa memberikan pembelajaran dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk di pelajaran matematika ya, saya akan ingatkan kembali terkait SKL Khasan di SMPT Harapan Bunda. Insyaallah untuk 1 bulan ke depan kita akan fokuskan ke SKL ini. Dari berbagai banyak SKL yang ada di SMPT Harapan Bunda, 1 bulan ini kita akan fokuskan ke 3 poin. Poin yang pertama, mengawali doa dalam zikir. Poin kedua, menyediakan waktu setiap hari nih, ya, waktu setiap hari untuk tilawah, menyediakan waktu setiap hari untuk tilawah, terus terbiasa belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Ustaz percaya sebenarnya antum sudah membiasakan 3 poin ini. Hanya saja di bulan ini, 1 bulan ini kita coba tekankan lagi. Kenapa kita tekankan? Harapan Ustadz dan harapan sekolah, antum bisa jalankan dengan ini secara kontinu ya, secara konsisten, dan nantinya bisa terpatri di hati antum. Jadi setelah antum lulus dari SMPT Harapan Bunda, antum SKL yang ada di SMP, antum sudah terbiasa melaksanakannya. Jadi selain antum mendapatkan mata pelajaran umum, antum juga akan kita biasakan untuk senantiasa menjalankan SKL Khasan yang ada di SMPT Harapan Purwokerto. Oke, baik, kita langsung saja karena waktunya terbatas, kita coba akan mulai di materi pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Untuk pada pertemuan kali ini ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah sifat. Ya, pengertian, perpangkatan dan sifat-sifat perpangkatan. Ya, dan sifat-sifat perpangkatan. Jadi Anda harus kenalan dulu dengan perpangkatan. Kalau Anda sudah kenal dengan perpangkatan, Anda juga harus tahu sifat-sifatnya. Insya Allah kalau sudah kenal dengan perpangkatan dan sudah tahu sifat-sifatnya, soal-soal yang ada kaitannya dengan perpangkatan, ya lebih jauh lagi nanti dengan bentuk akar, itu insya Allah akan mudah untuk menyelesaikan semua soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan maupun bentuk akar. Karena poinnya di sini sifat-sifat dan perpangkatan. Oke, yang pertama tentang perpangkatan. Ya, seperti biasa saya akan memberikan sebuah contoh ya. Nanti dari berbagai contoh itu nanti kita coba analisa. Nanti ketemu pengertiannya seperti apa. Jadi contoh 2/3 ya teman-teman semuanya. 2/3 itu bisa kita artikan sebagai 2 kali 2 kali 2. Kalau 2/4 itu bisa kita artikan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Coba kita lihat di atas. Ini adalah perkalian berulang dari 2 ya. Jadi 2
dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena pangkatnya itu 3. Kalau ini 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Ya, kenapa 4 kali? Karena pangkatnya adalah 4. Ya. Kita coba bentuk umum dari perpangkatan. Ya, dari perpangkatan ya, ditulis di sini. A pangkat n. A itu adalah basis, n itu adalah pangkat atau eksponen. Gitu nih teman-teman. Jadi perpangkatan itu kalau kita coba contohkan 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Ya, adapun untuk penamaan di bilangan berpangkat kita kasih contoh A pangkat n. A ini itu adalah basis, n ini adalah pangkat atau eksponen. Jadi kalau 2 pangkat 4 berarti 2 itu adalah basis, 4 adalah eksponen atau pangkat. Begitu nih? Berarti teman-teman semuanya berdasarkan 2 contoh ini, ya, oke, biar lebih mantap Ustaz tambah 1 lagi. X pangkat 3, ya, walaupun ini bukan angka, ini berupa variabel, sama saja. X pangkat 3 berarti X dikali X dikali X sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Coba teman-teman semuanya, kalau Ustaz punya A pangkat n, berarti A ini kan basis, n ini kan berarti pangkat. Berarti A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n. Itu ya. A itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n. Jadi kalau misal A pangkat 5 kalikan n-nya 5, berarti A ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita ambil simpulan bahwa ternyata perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Perkalian berulang sebanyak berapa kali tergantung dari bentuk pangkatnya. Kalau pangkat 3 berarti berulang sebanyak 3 kali. Begitu teman-teman. Ini mengenai pengertian bilangan berpangkat. Selanjutnya kita coba akan langsung ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, biar jelas kita hapus dulu. Ya, hapus dulu. Ya. Sekarang kita fokus ke sifat perpangkatan. Ya. Kalau nanti saya akan sampaikan sekitar 7 sifat ya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ya. A pangkat N dikalikan A pangkat N. Ini kan basisnya sama-sama A. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya boleh ditambah. Nah, ini sifat pertama. Ya, perkalian bilangan berpangkat apabila basisnya itu sama-sama A. Ya, atau sama-sama B, yang penting sama, atau sama-sama 5, 10. Yang penting basisnya sama. Itu nanti cara menyelesaikannya, pangkatnya bisa ditambah saja. Contohnya begini teman-teman semuanya. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Ya. Ini kan basisnya berapa? Basisnya ini 2. Ini juga 2. Sama kan? Sama-sama basisnya 2. Kalau sama-sama basisnya 2 atau mengandung basis yang sama, berarti berlaku sifat yang pertama. Berarti adalah pangkat 3 ditambah 2 atau 2 pangkat 5. Oke, begitu. Untuk sifat yang kedua,
ini perkalian, sekarang pembagian. Ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini juga sama, mengandung basis yang sama. Basisnya A. Berarti A M-nya kalau perkalian ditambah, pembagian dikurangi. Nah, ini berarti sifat yang kedua. Begitu. Contoh 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Berarti cara pengerjaan ini kan antum analisa dulu. Oh, ini pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Berarti berlaku sifat yang kedua. 2 pangkat 4 dikurangi 2. 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Begitu. Paham ya teman-teman semuanya ya? Ini sudah ada dua sifat. Sekarang lanjut lagi. Insyaallah nanti saya akan sharekan peringatan materinya di Google Classroom yang sudah ditentukan ya. Nanti akan saya sharekan di Google Classroom, itu bisa download. Ini saya terangkan saja. Ini 2. Sekarang sifat yang ketiga. Ini bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0. Ya, contohnya gini. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 6 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 2 pangkat 0 hasilnya 1. Begitu semuanya 1. 1 juta pangkat 0 juga 1. Ya, atau X pangkat 0 juga hasilnya 1. Semuanya hasilnya 1 kecuali 0. Ya, sifat ini berlaku untuk seluruh bilangan kecuali 0, tidak berlaku untuk 0. Ya, oke. Selanjutnya untuk sifat yang keempat ini A pangkat negatif. Jadi sebuah bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif. Ya, pangkatnya negatif. Berarti perhatikan, pangkat negatif. Negatif ini bisa berubah jadi positif apabila dibuat jadi 1/. Nah, negatif ya. Ini negatif, pangkatnya negatif. Negatif ini bisa berubah menjadi positif apabila diubah bentuknya menjadi bentuk 1/. Jadi ya teman-teman semuanya ya. Ini kalau yang Ustaz sebutkan ini, yang Ustaz sampaikan, ini kalau kemarin bicara tentang ujian nasional atau ujian sekolah standar nasional, itu langganan keluar nih, langganan keluar. Jadi memang perlu sekali kita memfokuskan di sifat-sifatnya, karena nanti sifat-sifatnya oke, bisa nanti masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan atau lebih jauh ke bilangan bentuk akar, insya Allah akan mudah ya. Ini sifat yang keempat. Contohnya gini, 2 pangkat negatif 2. Ini kalau lupa dengan sifat susah sekali. 2 pangkat negatif 2 berapa? Kalau lupa sifatnya nanti terkesan susah sekali. Soalnya itu susah sekali. Padahal ini mudah, asalkan ingat dengan sifatnya. Sifat keempat, ya, bilangan berpangkat negatif. Negatif bisa dijadikan positif apabila dijadikan 1/2 pangkat 2, yaitu 1/4. Itu teman-teman semuanya. Untuk yang kemarin sering keluar itu bentuknya seperti ini ya. 2 pangkat negatif 3 tambah 2 pangkat negatif 2 ya, seperti ini. Kesannya susah sekali, tapi kalau antum ingat rumusnya atau paham rumusnya, paham sifatnya, ini soal yang sangat mudah. Ya, 2 pangkat negatif 3 bisa menjadi pangkat positif apabila dijadikan 1/2. 2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 2. Ini semuanya berubah jadi positif, tapi bentuknya diubah menjadi 1/2. Selanjutnya 1/2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 tambah 1/4. Nah, kalau sudah sampai ke sini, kembali ingat masa lalu ketika kita kelas 4 SD atau MI.
kita diajarin sama guru, Pak Guru ketika kita SD atau MI materi seperti ini. Jadi kita flashback ke masa lalu nih. Ya, walaupun ini materi kelas 9 tapi masih ada soal kelas 4 SD. 1/8 tambah 1/4. Nah, ini kan antum melihat penyebutnya, terus disamakan menggunakan KPK. 8 dan 4, KPK-nya berapa? 8 ya. 8 kali berapa biar 8 kali 1? 1 kali 1 karena yang bawah kali 1 kali 8 kali 1 yang bawah kali 1 yang atas juga kali 1 atau 1 4 kali berapa biar 8? 2 yang bawah kali 2 yang atas juga kali 2 1 kali 2 begitu kira-kira ya. Tambah 2 3/8 mudah sekali. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Sudah ada 4 sifat. Kita akan teruskan sifat ke-5 sampai sifat yang ke-7. Berikutnya teman-teman kita ke sifat ke-5 ya. A pangkat M terus dipangkatkan lagi. Bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan lagi. Antum tinggal mengkalikan pangkatnya. Ya, contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Berarti masuk ke sifat ke-5. 2 pangkat 3 kali 2. Berarti 2 pangkat gitu untuk sifat ke-5. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan bilangan lagi ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Yang ke-6 sifat untuk bilangan pangkat yang untuk perpangkatan yang ke-6 itu A kali B pangkatkan lagi N. Ya, A kali B pangkatkan lagi N. A kali B dipangkatkan dengan N. Ini ya di sini. A kali N, A pangkat N dikali B pangkat N. Ini sifat yang ke-6. Contoh, ini biasanya kalau yang nomor 6 ini ada variabelnya ya. Biasanya bentuknya bentuk aljabar. Misal kayak gini, 2 kali X pangkatkan 2. Nah, 2X pangkat 2 ya, 2X pangkat 2. 2X ini kan artinya kan 2 kali X ya, berarti 2 pangkat 2 X pangkat 2 atau 4X pangkat 2 begitu. Seterusnya soalnya misal A kuadrat B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah ini sudah memakai sifatnya ke-5 ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali ya, gabung ya, digabung dengan sifatnya ke-6 ya. Soal yang ini itu sudah memakai sifat ke-5 dan sifat ke-6. A pangkat 2 kali 2 ya kan, A bilang berpangkat dipangkatkan lagi, ini bilang berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali A 2 kali 2 4. Terus B nya bilang B nya juga pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti 3 kali 2. Jadi jawabannya adalah A pangkat 4 B pangkat 6. Begitu untuk sifat ke-6. Selanjutnya masih ada 2 lagi ya, 2 lagi sampai 8 sifat. 8 sifat ini kita gunakan betul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perpangkatan atau bentuk akar. Lanjut, kita hapus saja biar jelas ya.
Yang ketujuh. Ya, kalau tadi yang keenam, terus lagi yang keenam kan A kali B pangkat N, berarti A N kali BN. Ini yang ketujuh kebalikannya. Ini kan dikali, ini dibagi. A dibagi B pangkat N. Nah, ya. Atau biasanya kalau bentuk seperti ini tulis per ya. Jadi per A per B N. Berarti kalau bentuk seperti ini berarti sama ini dikalikan, ini kan pangkat 1. Ya. 1 kali N per B pangkat 1. 1 kali N B per B pangkat N. Ini sifatnya. Ini juga sifatnya. Ya, ada sifat ke-6 dan ke-7. Yang 7 ini contohnya begini. Misal 2 per 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 4 per 3 pangkat 2 begitu ya. Ini pangkat apa? Sifat yang ke-7. Terakhir sifat yang ke-8 ini bentuk akar nih. Ya, bentuk akar. Contohnya begini. Untuk apa namanya? Pangkat pecahan kita jadikan ke dalam bentuk akar. Misalnya A pangkat M per N. Kalau kita lihat dari nomor 1 tadi, sifat 1 sampai 7, semuanya pangkatnya bilangan bulat atau ya bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kalau yang khusus ke-8 ini pangkatnya bentuknya pecahan. Pangkat pecahan ini ternyata bisa diubah ke dalam bentuk akar. Ya, jadi begini. A-nya taruh dalam, ya. N-nya taruh di luar, M-nya taruh di dalam. Berarti A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, yang khusus 8 ini yang sudah-sudah banyak yang bolak-balik, jadi memang antum perlu fokus ya. Perlu fokus betul-betul ketika memahami soal itu dicermati sekali. Ya. Jangan sampai M-nya yang di luar, N-nya yang di dalam. Itu nanti jawabannya tidak tepat. Itu teman-teman. Ini perlu saya kasih contoh ya. Ini contoh misal 2 pangkat kurang bawah. 2 pangkat 2 per 3. Ya. 2 pangkat 2 per 3. Ini bisa berubah menjadi akar pangkat 2. Nah, ini tiganya yang di mana? 2-nya ditaruh ini 2 sebagai M, 3-nya sebagai N. Berarti 3-nya berada di luar. Ya. 2-nya berada di dalam. Atau akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Berarti begitu ya, teman-teman semuanya. Ini sudah ada 8 sifat. Ya, sudah ada 8 sifat. Khusus yang sifat ke-8 ini harus dicermati ya, karena takutnya nanti kebolak-balik ya. Saya ulangi, A pangkat M per N ya, ini bisa berubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi M-nya masuk ke dalam, N-nya di luar. Nah, contoh ya, 2 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Jadi 2-nya masuk ke dalam, 3-nya di luar. Begitu ya. Dari 8 sifat ini, insyaallah nanti untuk materi perpangkatan selanjutnya akan selalu kita pakai.
Ya, untuk operasi-operasi hitungnya nanti kita akan menggunakan ke-8 sifat ini. Semuanya sudah saya paparkan terkait sifat-sifatnya. Ya, kalau kita urut dari awal, hari ini kita ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian perpangkatan. Ya, jadi sudah kita bahas bersama-sama. Yang kedua sifat-sifat. Sifat-sifat ini adalah salah satu faktor terpenting untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan. Insyaallah kalau antum semuanya ke-8 ini bisa dipahami, ya. Tadi saya sudah menerangkan satu sifat dengan contoh-contohnya. Kalau antum mau memahami, Allah bisa, ya. Nanti ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan, insyaallah lah antum bisa mengerjakan. Gitu ya. Mengingatkan lagi terkait SKL yang tadi saya sudah sampaikan, betul-betul antum harus memanfaatkan waktu, ya, dengan baik untuk perkara-perkara yang baik. Salah satu perkara yang baik adalah mengulas kembali materi-materi yang ada kalau kita kaitkan dengan pelajaran matematika. Begitu. Jadi insyaallah kalau antum meluangkan waktu atau antum memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengulas materi, ya, materi matematika yang kata teman-teman kita di luar sana matematika susah, itu tidak berlaku untuk antum. Ya, karena memang antum memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengulas kembali materi-materi pelajaran. Oke, berikutnya antum bisa cek di Google Classroom. Di sana ada tugas dari Ustaz Rifki. Saat itu tugas itu bisa antum download dan bisa dikerjakan. Terus dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan masuk ke operasi hitung pada perpangkatan dan bentuk akar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.